Ya, sekarang kita juga sudah menghubungi salah satu politisi PDI Perjuangan dengan Bang Eriko Sutarduga yang tentu menjadi kawan lama juga bersama dengan almarhum Cahyokumolo. Selamat siang Bang Eriko. Selamat siang, Mbak. Turut berduka cita Bang Eriko untuk kepulangan kawan, sahabat, dan mungkin teman juga untuk bisa berkonsultasi sesama politisi PDI Perjuangan. Ya, saya jujur saja, saya berada di mobil, tapi saya merasakan duka cita yang mendalam karena beliau itu adalah senior dan kami menyebutnya sekjen senior. Saya mendampingin beliau satu periode di DPP sebagai wakilnya beliau, sebagai wakil sekjen. Beliau adalah orang yang sangat sederhana, orang yang selalu mengingatkan untuk selalu sabar, untuk selalu bersemangat. Dan beliau selalu mengajak kita secara pribadi makan bersama di tempat-tempat yang sederhana, tetapi memang rasanya luar biasa. Saya ingat betul diajak beliau untuk makan bersama di Tebet, begitu juga di daerah kota untuk makan sop kambing, untuk makan banyak makanan-makanan lokal yang memang nikmat. Saya banyak belajar dari beliau mengenai kehidupan, bahwa dengan senyumnya yang khas itu mengajarkan kita untuk selalu sabar, untuk selalu berjuang, dan percayalah semua akan indah pada waktunya. Itu yang saya banyak belajar dari beliau. Saya dan keluarga merasakan duka cita yang mendalam, begitu juga partai PDI Perjuangan merasakan duka cita mendalam kehilangan kader yang terbaik. Beliau kami sebut sekjen senior, yang selalu mengena di hati kami, dan setiap saat kadang-kadang dalam situasi yang kita tidak menduga beliau telepon. Apa kabar, Dek? Apa kabar, Mas? Sehat? Bagaimana? Tetap semangat ya. Nah, itu hal-hal yang tidak pernah bisa kita lupakan dari beliau. Sebagai pribadi dan partai, kami tentu merasakan kehilangan yang mendalam. Dan sekali lagi, biarlah kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, penghiburan, serta doa kami. Semua acara berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Dan Ibu Ketua Umum sudah memerintahkan kepada Pak Sekjen untuk memberikan penghormatan dan memberikan juga yang terbaik bagi almarhum Pak Cahyokumolo dan seluruh keluarga besar. Sekali lagi kami berterima kasih Kompas TV memberikan kesempatan untuk kami menunjukkan rasa hormat, menunjukkan bahwa beliau adalah kader senior yang menjadi contoh bagi seluruh adik-adiknya, seluruh kami yang masih diberikan kepercayaan menjalankan tugas untuk meneruskan perjuangan beliau. Selamat jalan Kakanda almarhum Cahyokumolo. Kami tentu akan selalu mengenang kebaikanmu, senyummu, dan kesabaran revolusioner yang kau tunjukkan kepada kami semua. Terima kasih ya, Mbak. Bang Eriko, saat ini nanti jenazah akan diberangkatkan kemana dari Rumah Sakit Abdi Waluyo? Itulah yang sedang kami tunggu, Mbak. Kabar dari keluarga akan disemayamkan di mana, dan kami tentu akan bersama-sama menuju ke sana. Saya juga sedang di jalan, saya juga coba berusaha kalau masih memungkinkan ke rumah sakit, tapi kalau tidak nanti kami tentu akan bersama-sama melayat ke rumah duka dan juga memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak, yang baru kami dapat berita. Jadi kami sedang menunggu akan dibawa kemana rencananya jenazah almarhum Pak Cahyokumolo. Bang Eriko, sebelumnya kan pada saat almarhum masih dirawat di rumah sakit kan kita juga banyak bertanya kepada politisi PDI Perjuangan. Banyak yang mungkin tidak mau mengumumkan ke publik apa sakit yang diderita almarhum, karena kami juga mengerti mungkin pada saat itu butuh privasi, butuh untuk istirahat yang full, yang panjang begitu. Tapi mungkin Bang Eriko boleh bercerita apa sakit yang diderita oleh Pak Cahyo, karena pada saat Rakernas pun memang waktu itu Pak Cahyo tidak datang karena juga sedang dirawat ya, Bang? Saya belum sempat ke rumah sakit, ke tempat beliau, dan juga dari teman-teman kami semua juga belum mendapatkan informasi mengenai apa sakit yang beliau alami, tetapi sebaiknya memang nanti biarlah keluarga besar yang akan menyampaikan, karena apapun juga dalam suasana duka ini lebih baik doakan bagi almarhum dan juga bagi keluarga besar, karena bagi kami beliau
Iya, Bang Eriko, ini banyak sekali yang kehilangan atas kepergian dari almarhum Cahyokumolo, bukan hanya kalangan pejabat di lokasi Kementerian Kemenpan RB, tetapi juga yang sebelumnya dari Kementerian Dalam Negeri juga langsung mengirimkan pesan sebanyak mungkin untuk. Iya, baik. Terima kasih Bang Eriko Sutarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan, sudah berbagi sementara. Mungkin Bang Eriko langsung berkomunikasi dengan jajaran di PDI Perjuangan, karena memang tadi pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan adalah memberikan yang terbaik, memberikan penghormatan yang terakhir sekaligus yang terbaik untuk Cahyokumolo yang dulu juga menjadi Sekjen PDI Perjuangan. Begitu banyak lompatan karir yang dirasakan dan dialami oleh seorang Cahyokumolo, pernah menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan, kemudian duduk sebagai anggota Komisi 2 DPR RI, menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, dan terakhir jabatan yang diemban oleh seorang Cahyokumolo adalah Menpan RB. Ada beberapa memang kenangan-kenangan yang tidak akan mungkin terlupakan oleh rekan sesama politisi, termasuk kami ya, wartawan yang lumayan cukup sering berkomunikasi dengan almarhum begitu. Kami mengenangnya, dan termasuk juga tadi politisi Bang Eriko juga Bang Junimat, selalu terkesan senyum begitu, senyum yang selalu ditebarkan oleh seorang Cahyokumolo. Apapun yang ditanyakan selalu dilontarkan dengan senyuman, selalu dijawab pertanyaan-pertanyaan sesulit apapun, termasuk itu berkaitan dengan partai politik di internal begitu. Dan selain sabar juga bagaimana seorang Cahyokumolo ini selalu menekankan agar bisa politisi mempunyai kebijaksanaan, kecerdasan, dan juga kesantunan dalam berpolitik, entah itu sesama dari rekan di internal partai maupun di luar. Dan inilah yang membuktikan akhirnya tugas-tugas yang diraih atau yang diamanatkan kepada almarhum Menpan RB Cahyokumolo selalu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Sebelum menjabat sebagai Menpan RB, Cahyokumolo juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Kami juga terima beberapa pesan dari instansi di Kementerian Dalam Negeri bahwa meminta doa atas kepulangan dari Cahyokumolo yang tentu meninggalkan kesan dan pesan bukan hanya rekan sesama politisi PDI Perjuangan, bukan hanya kepada kami wartawan, tetapi justru juga kepada rekan sesama di kementerian yang pernah dijalankan bersama-sama dengan Cahyokumolo. Memang beberapa lagi 2 minggu terakhir Menpan RB Cahyokumolo dirawat di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Jakarta. Tadi dikonfirmasi rumah sakitnya tersebut adalah rumah sakit dari Abdi Waluyo. Waktu itu salah satu politisi PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat juga meminta agar mendoakan agar Cahyokumolo bisa segera sembuh dan segera kembali beraktivitas. Namun ternyata Tuhan berkata lain. Hari ini pada pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menpan RB Cahyokumolo meninggalkan kita semuanya. Meninggalkan dengan kesan dan pesan yang tidak bisa dilupakan, dan ini tentu menjadi cerminan contoh juga untuk kita anak-anak muda, terutama untuk politisi muda juga, untuk memberikan cerminan sebagai politisi yang cerdas, sebagai politisi yang santun juga, yang ini digambarkan selama hidup dari seorang Cahyokumolo.